Selamat pagi, salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap dalam persekutuan doa pagi ini kita ada dalam kondisi yang sehat, penuh syukur dan semangat serta bahagia yang tak kunjung selesai bahagianya. Sekalipun ada saudara-saudara yang saat ini lemah tubuh atau sakit atau sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat, kiranya Tuhan senantiasa membuat kita merasakan pimpinannya. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung, Selasa 13 September 2022, bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana, kita akan merenungkan sebuah tema rendah hati mendatangkan mujizat, terinspirasi dari Injil Lukas pasal 7 ayat 6 sampai 9. Mari kita awali dengan memuji dari NKB 168. Ketika hilang sudah asaku. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap. Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera. Ditolongnya, besar kuasanya. Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Ketika aku hampir tenggelam dan maut menyergap, waktu nyaris hancur oleh kuasa kelam, ditolongnya segera. Ditolongnya, besar kuasanya. Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diingatkan pagi-pagi tentang Tuhan yang baik, penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami dalam keadaan yang kurang baik, sekalipun juga dalam keadaan yang begitu genting dalam hidup ini, sampai asa atau harapan kami mau tenggelam, Tuhan tidak membiarkan kami. Segera Tuhan menolong kami. Biarlah kami senantiasa merasakan pertolongan-Mu itu yang segera, dan terkhusus di pagi ini kami bisa merasakan dan percaya Tuhan yang senantiasa segera menolong kami. Sehingga perasaan itu membuat kami juga yakin dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa segera memberi pertolongan kepada kami, selalu menyertai kami. Sertailah dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu juga mewarnai pikiran dan perasaan dan setiap keputusan dalam hidup ini.
Kami serahkan kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca Injil Lukas pasal 7 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang melakukan pelayanan bagi orang-orang yang kurang mampu. Pelayanan Bunda Teresa sama sekali tidak mengenal batas. Dia mengawali pelayanannya di India dan meluas hingga ke seluruh penjuru dunia. Ia pernah berkunjung ke Ethiopia untuk menolong korban kelaparan, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa bumi di Armenia. Bunda Teresa mengajarkan cara-cara menolong dengan hati. Walau seberapapun pencapaian yang dapat dilakukan demi orang-orang yang menderita itu. Artinya ada yang sembuh, ada juga yang baru mau ditolong sudah meninggal dunia. Ya tidak tuntas, tetapi Bunda Teresa menunjukkan hati yang sungguh-sungguh menolong orang-orang yang menderita itu. Bunda Teresa juga mengajarkan cara melewati kehidupan dengan tabah dan sabar, namun tetap rendah hati dalam setiap keadaan, situasi, dan masalah dalam hidup ini. Sebetulnya banyak wartawan yang mau mempublikasikan apa yang dilakukan Bunda Teresa. Juga banyak orang-orang yang mau membantu mempromosikan apa yang Bunda Teresa lakukan supaya dibantu banyak orang lagi. Tetapi Bunda Teresa menjauhi publikasi-publikasi seperti itu. Injil hari ini mengisahkan tentang seorang perwira yang meminta sahabatnya menghalangi Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya yang sakit keras. Sekilas perlakuan ini sungguh tidak sopan. Namun alasannya tindakan ini sangat mengharukan. Dia melakukan itu karena merasa tidak layak menerima dan menjamu Yesus. Mungkin perwira itu merasa sangat berdosa sehingga tidak pantas menerima tamu semulia Yesus. Yesus mengagumi iman perwira itu. Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mujizat pun terjadi. Mereka mendapati bahwa hamba sang perwira telah sehat kembali. Kerendahan hati adalah ungkapan penyerahan total kepada kehendak Allah, sama seperti Yesus yang diutus oleh Allah Bapanya di surga untuk turun ke dunia. Sebenarnya penyerahan diri adalah sungguh-sungguh percaya. Itu penyerahan diri. Kalau saya menyerahkan diri, berarti artinya
saya sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kepada Yesus, kepada pimpinan Roh Kudus. Kepercayaan yang kuat telah menumbuhkan iman perwira Kapernaum yang rendah hati itu. Kisah perwira Kapernaum dan Bunda Teresa mengajarkan kita tentang cara bersikap terhadap sesama untuk selalu rendah hati, dan tentu juga sikap di hadapan Tuhan yang selalu rendah hati. Secara konkret dapat diwujudkan dengan sikap seperti ini kerendahan hati itu. Saat kita susah, saat mungkin pergumulan-pergumulan berat, sulit menemukan jalan keluar, kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami berserah kepadamu. Dan sebaliknya juga saat kita berbahagia, tentu hati dan pikiran kita merasa lega. Katakanlah kepada Tuhan di saat yang lega dan bahagia itu, Tuhan, aku berserah, atau Tuhan, kami berserah kepadamu. Di tengah-tengah keberserahan kita, di tengah-tengah sikap kerendahan hati kita itu, maka yakinlah mujizat akan terjadi. Saat keadaan kita susah, mungkin di luar kendali kita, pasti selalu saja ada jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan saat kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saat kita bahagia serta lega, saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, pasti juga akan terjadi mujizat. Yaitu bisa saja kebahagiaan dan kelegaan kita itu dipakai Tuhan untuk menolong orang yang lain juga di sekitar kita. Sungguh kerendahan hati kita mendatangkan mujizat kala susah maupun bahagia. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, diingatkan tentang bagaimana kami bersikap di tengah kehidupan kami. Selalu rendah hati di hadapan-Mu dan menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, baik susah ataupun bahagia. Biarlah di tengah kerendahan hati itu mujizat terjadi bagi kami, juga bagi orang-orang sekitar kami, bahkan melalui kami. Tuhan pakai. Pada kesempatan doa pagi ini Tuhan, kami ingin berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami banyak pergumulan yang lainnya. Anugerahkanlah kepada mereka ketabahan dan kegigihan dalam menjalani proses kesembuhan dari sakit mereka, baik mereka anak-anak, saudara-saudara kami, ataupun orang tua kami. Cukupkanlah semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Begitu juga mereka yang sedang kesusahan, berbagai macam persoalan, termasuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka setiap hari. Tuhan pasti cukupkan mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang dengan tabah dan gigih memperjuangkan dan menegakkan keadilan dan mengembangkan setia kawanan dengan sesamanya tanpa pamrih. Kendati mereka harus menghadapi aneka tantangan dan kesulitan. Berkati saudara-saudara kami, gerejamu bersama kelompok masyarakat yang lain untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang kami alami bersama, khususnya bagi mereka masyarakat yang kurang mampu ataupun membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mengalami persoalan relasi, baik di tengah keluarga, di persekutuan gereja, di kantor, di sekolah. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk menemukan cara, membuka hati mereka, pikiran mereka, untuk saling mengampuni, saling mengerti, memaklumi, sehingga rekonsiliasi atau hubungan baik terjalin kembali. Kami juga menyerahkan kepemimpinan bangsa ini di tangan-tangan mereka yang telah dipilih masyarakat untuk menjadi pemimpin, baik presiden, menteri-menteri, dan juga pemimpin-pemimpin daerah, termasuk juga pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, termasuk pemimpin-pemimpin agama. Biarlah mereka dapat berkolaborasi untuk membangun kehidupan bangsa ini semakin hari semakin lebih baik, terkhususnya dalam menghadapi kenaikan bahan bakar minyak ini. Biarlah suasana solidaritas terbangun, pemerintah bisa memberikan subsidi yang dijanjikan, dan kami yang memiliki banyak bisa berbagi satu dengan yang lain, sehingga persoalan di tengah masyarakat terkait dengan kenaikan BBM ini bisa teratasi. Inilah ya Tuhan doa pagi yang kami lalui bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai langkah kami ke depan, baik ataupun tidak baik, kami percaya dan kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan mujizat masih ada dan pasti terjadi bagi kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.